Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Iya, ini ada dari Syahrul Rizal. Apa kabar dok? Apa kabar Kak Ayu? Apa nih? Mau nanya nih, apakah emosi sedih ini akan selalu berdampak negatif dan apakah emosi bahagia akan selalu positif? Mohon penjelasannya. Nah ini lagi kita bahas sekarang ya. Jadi tentang dampak-dampak dari emosi tadi ya. Tadi kan udah disebutkan beberapa dampak positif dari emosi ya. Kayak takut tadi membuat kita waspada, sedih bisa mendatangkan kita comfort gitu kan. Terus sama dampak negatif kalau misalkan kita memendam perasaan itu. Tadi Ayu udah menyebutkan bahwa salah satunya adalah bisa memunculkan kegangguan mental. Ya, dan ini memang benar adanya bahwa sebenarnya akar permasalahan kebanyakan ya, selain memang trauma, ya itu trauma lain lagi ya. Jadi akar permasalahan dari gangguan mental itu kebanyakan memang itu tadi. Jadi tidak tidak terfasilitasi dengan baik yang namanya emosi dalam diri gitu. Jadi karena namanya dia ibaratnya kayak menekan terus, dan ini juga udah ada penjelasan medisnya. Jadi ibaratnya kalau misalkan itu kita menekan atau memendam itu emosi itu sendiri, itu akan menjadi stresor tersendiri bagi kita, kayak ada yang nggak nyaman gitu kan. Nah dan itu mengaktifasi yang namanya apa? Lupa. Apa? Pokoknya ada mengaktifasi suatu sistem saraf ya, mengaktifasi HPA aksis. Nah itu dia, aksis hipotalamus pituitari adrenal ya, yang nantinya akan mengeluarkan suatu hormon kortisol atau hormon stres yang nantinya juga bisa mempengaruhi keluhan-keluhan fisik yang ada di dalam diri kita gitu. Makanya kan sering banget kayak ya kortisol tuh ada yang bilang. Nah makanya itu kan sering banget yang nantinya tadi yang Ayu bilang asam lambung jadi naik ya kan. Terus jadi deg-degan, ngerasanya kayak sesek dan lain sebagainya gitu. Itu baru pengaruh ke fisik gitu. Nah pengaruh ke mentalnya yang tadi itu bisa menjadi gangguan-gangguan lainnya, gangguan mental lainnya. Misalkan kayak cemas, depresi gitu kan, dan segala macamnya gitu. Gimana kalau Ayu? Bener banget dok yang tadi dokter bilang, maksudnya ketika perasaan-perasaan ini justru jadi ketika dipendam gitu jadi beban emosional yang baru gitu ya. Nah kadang-kadang nih klien-klien saya tuh ngerasanya jadi khawatir akan kekhawatiran gitu, sedih karena takut sedih gitu loh. Jadi sedihnya belum ada tapi dia tuh udah sedih duluan karena memikirkan akan sedih di kemudian hari gitu loh. Dan itu yang jadi sumber penderitaan gitu loh buat mereka gitu. Jadi merekanya jadi yang padahal menurut aku gitu ya, di saat itu mereka lagi nggak ada sumber kesedihan gitu, maksudnya nggak ada trigger-trigger yang memicu kesedihan, tapi memang karena mereka berpikir gitu, karena mereka mengimajinasikan gitu ya akan terjadi sesuatu yang buruk gitu, akan terjadi kesedihan di masa mendatang gitu ya, jadinya mereka udah sedih duluan gitu loh. Jadi memang benar banget tuh si emosi ini ketika ditahan, ketika kita tekan gitu ya, jadinya nambah beban-beban baru gitu. Dan juga mungkin aku juga mau mengklarifikasi juga soal ini loh, emosi sedih ini akan selalu berdampak negatif atau enggak. Kalau menurut aku sebenarnya bukan emosinya loh yang salah gitu loh, bukan emosinya loh yang negatif atau positif gitu, nggak kayak gitu, tapi memang menurut aku memang yang perlu dianggap negatif atau positif ini mungkin pengekspresian emosinya gitu. Misalnya kalau misalnya marah, menurut aku sih marahnya tuh nggak salah gitu loh, tapi mungkin pengekspresian emosinya yang tepat gitu. Misalnya marah-marah jadi sambil teriak-teriak, banding-banding barang, nah itu yang kurang tepat gitu. Atau misalnya sedihnya sih perasaannya gitu ya, yang di dalam dirinya tuh nggak salah gitu, tapi ketika dianya memang berlarut-larut gitu ya, dia nggak mau ngapa-ngapain, makan juga nggak mau, mungkin itu yang kurang tepat. Jadi memang emosinya nggak salah, tapi ekspresi emosinya sebenarnya yang kurang tepat, yang jadi akhirnya menimbulkan psikologis. Nah itu juga terkait dengan adanya teori psikologis namanya teori kognitif.
ya nggak? Maksudnya Iya. ketika memang dan itu memang juga ada kaitannya dengan sistem saraf lagi. Jadi memang si namanya sistem limbik ini kalau misalkan memang cuma dia yang bereaksi nih ya, ibaratnya nih ya, itu bakal kayak tadi Ayu bilang, cuma jadinya meledak-ledak aja, marah, ya udah marah sesukanya, sedih, nangis sejadi-jadinya gitu kan, takut sampai nggak mau keluar rumah gitu kan, kayak misalkan mungkin lagi pandemi kayak gini, orang takutnya malah ngerasanya kalau dia limbiknya dominan banget gitu kan, orang tuh jadi kayak ya udah nggak mau keluar rumah sama sekali, nggak mau berinteraksi sama sekali sama orang dan lain sebagainya gitu, mau apapun itu penjelasan orang-orang gitu kan. Nah oleh karena itu juga ada satu sistem lainnya di dalam otak kita yang memang kayak ibaratnya mengatur itu semua gitu. Nah, adanya ya itulah korteks prefrontal kita gitu ya, mengatur judgement kita, benar. Jadi kita boleh sih ngerasa sedih, ngerasa apa gitu, tapi itu bisa apa ya? Diatur pengeluarannya sebenarnya jika memang judgement kita tuh baik misalkan. Jadi misalkan kalau misalkan lagi sedih ya lagi sedih gitu ya kita bisa ngatur gitu, oh ya kita mau nangis sampai kejer lah atau mungkin nangis sesenggukan aja gitu, itu kan itu sebenarnya bisa diatur gitu yang tadi Ayu bilang. Jadi memang mengizinkan emosi itu nggak salah gitu ya, tapi jangan sampai biarkan emosi ini akhirnya berpengaruh terlalu jauh sama perilaku kita gitu. Ya. So, makanya tadi itu juga yang apa gimana yuk? Saya mau baca pertanyaan lagi, cuman dokter boleh lanjut lagi aja dok. Ya tadi kan berarti benar ya, memang manfaat-manfaat dari perasaan itu tadi ya kan, yang kalau misalkan ini tapi kayaknya banyak banget nih yang nanya, kita mungkin diskusi aja kali ya sama ini. Ya. Sebelum nantinya kita masuk ke bahasan kita tuh yang mengelola emosi tadi. Ini ada quotes dari Christopher lagi nih. Ada quotes emosi reaksi, sehingga saya nggak apa-apa tersakiti kalau sudah tak terasakan lagi sakitnya. Gimana pendapat kakak tentang itu? Gimana yuk? Udah, sambil lihat dulu. Quote-nya apa tadi dok? Nggak apa-apa tersakiti karena sudah tak terasakan lagi sakitnya. Itu kan terkait dengan yang tadi ya, yang kok nggak apa-apa tersakiti kalau sudah tak terasakan lagi sakitnya. Oke. Kalau ini mungkin jadinya apa ya? Sebenarnya bukan beda konteks juga sih, tapi gini, ketika kita bilang nggak apa-apa tersakiti kan sebenarnya boleh kita ngerasa tersakiti gitu loh. Kita ngerasa sakit hati itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi mungkin gitu ya, kita perlu mengarahkan perilaku kita juga gitu supaya memang tidak tenggelam dalam satu situasi yang memang ngebuat kita makin tersakiti terus gitu loh. Jadi ya ketika kita yang membiarkan diri kita tersakiti terus juga ya gimana ya, maksudnya kasihan diri kitanya juga sebenarnya gitu ya. Bagaimanapun kita perlu untuk mengelola emosi kita, mengelola perilaku kita supaya memang akhirnya jadi lebih nyaman lagi kondisi kitanya. Iya, biar ibaratnya nggak overwhelm gitu ya, nggak berlarut gitu kan. Sedih boleh, tapi jangan berlarut gitu kan. Maksudnya senang juga boleh gitu, nggak ada. Maksudnya, tapi juga ya apapun yang berlebihan intinya nggak baik gitu kan. Iya, ya kan. Betul sekali. Ini ada pertanyaan lain nih, malam dok mau tanya, kalau misalkan kita merasa emosi kita lebih tumpul dibandingkan orang lain, itu wajar nggak ya? Misalkan pada situasi orang lain bisa marah, nangis, senang, kita malah merasa B aja. Gimana ya? Gitu. Gimana yuk? Nah, ini mungkin perlu dicek juga gitu ya dok ya. Maksudnya perlu dicek ketika kita ngerasain tumpul, ngerasain mati rasa gitu ya. Sebenarnya perlu dicek juga nih, jangan-jangan gitu selama ini kita berusaha untuk menekan kayaknya koneksi. Halo? Koneksinya halo, ya, halo? Iya, udah kok, lanjut. Iya, lanjutkan. Jangan-jangan menekan perasaan kita.
Jangan-jangan menekan perasaan kita terus. Jangan-jangan. Jadinya perlu dicek lagi sih gitu ya. Sebenarnya mungkin dengan cara apa ya? Coba cek lagi sih sebenarnya gitu. Apakah memang kita benar-benar nggak ngerasain apapun gitu ya? Atau kitanya berusaha untuk menekan dan nggak mau ngerasain itu. Gitu. Jadi perlu dicek lagi sih. Gitu. Nah, kalau Betul. dokter gimana dok? Dokternya? Ya, sama. Dan kadang itu mungkin terkait itu adalah suatu hal yang suatu proses yang mungkin dirasakan sekarang, tapi sebenarnya udah proses bertahun-tahun. Ya nggak sih? Yuk? Ya, betul. Jadi kayak ya tadi yang tadi kayak itu udah kita bahas gitu. Kayak ibaratnya sehari mendem perasaan aja kalau disentuh dikit udah meledak gitu. Apalagi kalau udah bertahun-tahun. Jadi memang kadang kalau misalkan kita sudah terlalu lama ngerasain kayak gitu ya, yang akhirnya tidak menimbulkan apa-apa gitu kan di kitanya gitu. Jadinya malah ngerasain kayak kok rasanya tumpul banget, nggak ngerasa apa-apa gitu. Nah mungkin di situ perlu dikulik lebih dalam lagi. Kenapa sih dia kayak gitu nggak sih? Maksudnya itu mungkin perlu sesi tersendiri nanti dan perlu panjang juga nanti ngomongin itunya gitu. Nggak bisa kayak dijelaskan dalam satu tahapan doang, paling lu kayak gini gitu. Enggak, itu perlu digali lagi lebih dalamnya lagi gitu. Kalau menurut aku sih gitu yuk gitu. Iya, betul. Terus nih ada lagi nih pertanyaan lainnya. Tadi dari Iqbal Imanuddin ya. Terus nih ada Agi-Agian nih mau tanya, nggak tahu sesuai sama topik apa nggak, gimana sih caranya berdamai dengan masa lalu yang dimana hal di masa lalu tersebut masih sering membuat sedih dan marah kalau sampai saat ini. Tuh, berdamai. Wah, ini berat banget nih. Berat banget ya. Mungkin kalau dari aku itu, proses berdamai itu ibaratnya kayak never ending proses sih. Ya, maksudnya kayak ibaratnya nih, kalaupun kita udah berdamai sama suatu kejadian di masa kuliah kita misalkan, kita masih punya berbagai macam PR lagi di kehidupan kita sebelumnya. Ya nggak sih? Mungkin pada saat bayi, mungkin pada saat SD, mungkin pada masa SMP atau apa, belum lagi jika ada kejadian-kejadian baru lainnya yang membuat kita menimbulkan trauma tersendiri bagi kita gitu. Misalkan kayak pandemi kayak gini, ya kan? Misalkan pandemi kayak gini, kita terisolasi, kita nggak bisa bertemu dengan orang-orang yang tersayang, atau mungkin kehilangan kerabat terdekat gitu. Itu mungkin bisa menjadi trauma lagi yang membuat PR lagi untuk berdamai dengan kita, gitu. Yang perlu kita damaikan, ibaratnya kayak gitu. Nah makanya oleh itu perlu dibilang bahwa proses pendamaian dengan diri sendiri itu tuh never ending. Sampai kita mati pun itu kita tetap terus mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri dan mencoba untuk bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau caranya, mungkin kalau Ayu gimana ya kalau caranya yuk? Nah mungkin kalau ini kita juga masuk juga nih kita bisa sekalian jawab pertanyaan yang tadi, gimana caranya akhirnya kita bisa mengelola perasaan-perasaan ini juga ya dok ya. Gitu. Karena menurut saya gitu, ketika kita mau berdamai sama masa lalu, kita harus menerima dulu gitu loh. Karena kata-kata berdamai itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya, yang kalau orang ngomong tuh ya udah lo berdamai aja gitu. Gimana caranya salaman gitu sama masa lalu saya gitu kan bisa gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan memang pertama kali adalah menerima dulu gitu. Kitanya mengizinkan perasaan-perasaan kita gitu, mewajarkan perasaan-perasaan kita gitu. Mengizinkan itu gimana gitu, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenali nih. Mengenali itu, jadi pada saat kitanya lagi merasakan emosi-emosi yang gak enak gitu ya, kita kenali nih yang terjadi di badan kita itu kayak gimana gitu. Misalnya, oh ya jantung saya deg-degan nih gitu ya, atau misalnya kepala saya berat nih gitu ya, atau juga kerasa nih pengen mual gitu ya. Terus juga kita bisa mulai mengenali pikiran-pikiran kita juga nih. Oh, pikiran cemas saya muncul nih gitu, perasaan cemas saya muncul nih, atau tadi nih bisa perasaan marah saya muncul nih gitu, perasaan sedih saya muncul nih. Dimulai dari mengenali perasaan-perasaan seperti itu gitu. Selanjutnya mungkin yang bisa kita lakukan juga adalah kitanya
apa ya, kayak bilang nggak apa-apa loh gitu loh ngerasain kayak gitu, it's okay to not be okay gitu loh, Ya. nggak apa-apa loh gitu, wajar gitu ya, wajar banget loh gitu. Jadi bisa sambil puk-puk puk-puk diri kita gitu ya. Nggak apa-apa kok gitu. Oke, aku ngerasain sedih loh gitu loh. Ya, aku ngerasain sedih loh gitu. Jadi memang kitanya mewajarkan gitu. Ya wajar gitu kalau misalnya saya ngerasa sedih gitu. Karena ya kejadian itu memang begitu menyakitkan untuk saya. Jadi memang kitanya harus take time, apa ya? Kitanya harus menyempatkan diri kita untuk memproses itu gitu loh. Dengan menghadapi gitu. Menghadapi perasaan-perasaan kita yang mungkin selama ini kitanya selalu kabur-kaburan aja tuh, nggak mau tuh ngadepin perasaannya. Itu sama tuh kayak ceritanya di drakor It's Okay to Not Be Okay gitu ya dok ya. Jadi dia kan memang selalu menghindari gitu, selalu nggak mau menghadapi masalah dia gitu ya. Tapi akhirnya ketika dia mau menghadapi masalahnya, dia mau berhadapan langsung sama apa yang selama ini dia hindari gitu ya, itu adalah awal dari proses berdamainya tadi gitu. Jadi karena berdamainya itu tadi yang kalau kata dokter itu proses panjang banget gitu ya. Ya jadi kita perlu ambil langkah pertama dulu aja deh gitu, dengan menerima, dengan mengizinkan perasaan itu tadi. Gitu. Gila, keren banget. Bener banget. Tapi itu nih, aku ingat banget salah satu perkataan dari di drakor itu tadi ya, bahwa dibilang kalau misalkan kan ditanyain tuh ketika si tokoh utamanya tuh marah sama kakaknya yang kayak gitu, terus ditanyain apakah kamu merasa bersalah atau apa-apa. Tapi si tokoh utamanya malah bilang, enggak, justru sebaliknya, aku ngerasa lega. Tuh. Iya. Jadi bener-bener dia ngerasa lega malah gitu. Jadi selama ini dia kalau marah, kalau apa dipendem semuanya gitu. Tapi sekalinya dia mencoba untuk kayak mengeluarkan itu emosinya itu, menampilkan atau mengekspresikan emosinya, dia malah bilang lega gitu loh. Gitu. Itu satu hal yang satu hal sederhana mungkin ya, yang mungkin bisa dilakukan juga gitu, dengan kalau ada emosi sesuatu diekspresikan aja gitu. Tapi ya tadi sesuai sama yang Ayu bilang, bahwa ekspresinya itu selain tadi diterima ya, selain diterima, dirasakan, diekspresikan. Tapi diekspresikannya juga tentunya tidak bisa yang sampai kayak meledak-ledak atau kayak gimana gitu kan ya. Benar. Tapi ini gimana ya? Jadi memang apa? Jadi memang penting banget kitanya menyicil, memproses emosi kita. Gitu. Jadi jangan sampai nunggu penuh dulu gitu. Kalau menurut aku tuh, kita tuh masing-masing kayak punya kantong beban, kantong stresnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya kitanya terus simpen terus tuh, jadi ya ada kapasitasnya gitu, ada kapasitas fullnya gitu. Jadi kalau misalnya kitanya nggak proses satu persatu, ya nanti bakal penuh, bakal meledak tiba-tiba. Tapi kalau misalnya kita proses terus-menerus gitu ya, pelan-pelan cicil untuk proses, itu yang ngebuat kitanya juga kantong emosinya tadi, kantong stresnya tadi jadinya nggak penuh-penuh gitu. Betul banget, sepakat banget itu. Dan itu juga kayak ibaratnya yang tadi seperti yang udah kita omongin di awal, bahwa kita nggak pernah diajarin gimana untuk mengenal emosinya. Ini lo sedih, ini lo marah, ini kita tuh nggak pernah sama sekali diajarin kayak gitu. Oleh karena itu, tadi yang seperti Ayu bilang, bahwa yang pertama banget kita lakukan adalah coba rasain, gitu. Coba hadapin, jangan takut untuk dihadapin gitu. Kalau misalkan nih mau cerita nih, kalau saya sendiri, itu saya baru 2016 memulai mengenali perasaan saya, gitu. Jadi abis internship waktu itu, dan itu waktu itu sempat magang juga kan di psikiatri RSCM. Dan itu tuh dari situlah perjalanan hidup, proses perdamaian saya lah, ibaratnya kayak gitu. Yang sampai sekarang masih gitu. Tapi di situ saya mulai mengenal emosi gitu. Maksudnya, oh ini sedih ya, oh ini marah ya gitu. Dan itu bukan berarti saya sih nggak ngerasa kalau saya tuh kayak kekanakan atau kayak telat banget sih, lu umur segini udah om-om juga badannya kayak gitu, tapi masih kenal kayak gitu kan. Enggak, karena yang tadi saya bilang, proses pendamaian, proses mengenali diri sendiri, proses bertumbuh dan berkembang, itu terjadi sepanjang hayat. Sampai kita mati pun kita akan masih terus kayak gitu loh. Jadi pertama tuh coba ketuk dulu deh dalam hati kita, dalam diri kita gitu. Kita tuh gimana sih gitu loh. Kita tuh apa sih gitu. Apa sih yang mau kita tunjukkan ketika menghadapi sesuatu gitu.
Dan juga memang dari klien saya juga nih dok. Jadi ada nih klien saya yang akhirnya juga menghadapi perasaan-perasaannya gitu. Akhirnya dia mencoba untuk mengenali perasaan-perasaannya. Dan insight yang dia dapatkan adalah dia sadar kalau emosinya itu tidak semenakutkan, tidak semenyeramkan apa yang dia bayangkan sebelumnya gitu. Jadi memang terkadang ya, orang berusaha untuk menekan emosinya, berusaha untuk gak bahas-bahas emosinya. Salah satu alasannya karena bayangin ngerasa sedih tuh, aduh nggak enak banget deh, nggak mau gitu. Kenapa? Karena memang emosi-emosi sedih, takut gitu kan memang kita asosiasikan, kita hubungkan dengan kejadian-kejadian negatif gitu. Ya nggak enak Hal itu yang gitu akhirnya ya. membuat kita jadi, ya hal itu yang akhirnya ngebuat kita jadi nggak mau ngerasain kayak gitu. Padahal sebenarnya ketika dihadapi itu nggak semenyeramkan itu loh gitu. Itu sih yang insight yang saya juga pelajarin gitu dari klien saya gitu. Dan efek setelahnya juga tidak seburuk itu gitu loh. Justru malah kadang ada dampak positifnya. Kayak tadi kalau misalkan drama Korea tadi, ketika dia marah dan mengekspresikannya, dia malah lega gitu loh. Ya kan? Dibandingkan kalau dipendem malah empat sendiri, sakit hati sendiri gitu kan. Sama kayak mungkin kalau nangis kita pendem malah jadi nggak enak, tapi kalau dikeluarin justru mungkin kayak ditenangin sama orang lain, kita malah lebih lega gitu. Tapi mungkin orang takut menghadapi prosesnya sehingga kayak ya udah dipendem aja lagi-lagi dipendem lagi gitu. Terus kalau misalkan dari itu kan juga dia diajarin yang apa, butterfly hug yang tadi kan Ayu bilang kan coba memeluk diri sendiri gitu kan. Nah di situ kan juga dijelaskan mengenai butterfly hug kan, kayak coba dipeluk diri sendiri, terus kayak ditenangin, coba kayak gini-gini gitu kan. Atau setidaknya kalau dari terapis saya nih ya, itu coba lakukan sesuatu, bergerak. Karena kadang kalau misalkan kita diam aja, misalnya kita lagi ada emosi nih, misalkan lagi marah atau lagi kecewa, lagi sedih atau apa, kadang kan kita cenderung untuk diem untuk kayak sulking gitu kan, kayak nggak enak banget gitu kan, padahal itu kayak semakin menenggelamkan kita sebenarnya. Justru hal itu tuh harus dilawan dengan apa? Gerak aja, ngapain, kayak nyapu, kayak ngepel, kayak masak, kayak lari, kayak atau apa aja tuh, ngapain aja, yang penting bergerak. Karena dengan bergerak kita tuh itu semua kayak hilang semua gitu loh. Makanya rasa nggak enak itu hilang gitu, tapi kita bisa mengetahui, oh tadi kita sedih gitu, apa gitu. Itu juga bisa salah satu untuk pelampiasan emosi yang tadi gitu. Betul dok. Karena memang benar sih dok, wajar banget tuh orang-orang yang lagi punya masalah gitu ya. Memang kecenderungannya tuh jadinya minat terhadap nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, buat ketemu teman-teman nggak mau gitu. Mau beraktivitas juga jadi nggak mau. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat ketika kitanya beraktivitas gitu ya, itu kan sebenarnya memicu emosi kita juga yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kitanya memilih untuk nggak beraktivitas, ya gimana kita mau memunculkan emosi yang lainnya juga gitu. Betul. Beraktivitas ini penting banget untuk beraktivitas, terutama beraktivitas fisik. Malah terfokus ke emosi yang itu aja gitu ya. Betul. Oke, ini kayaknya udah mau habis nih waktunya, harusnya ya. Mungkin sampai mau habis nanti, ada closing statement nggak yuk dari Ayu sendiri terlebih dahulu untuk apa nih yang udah kita bahas selama kurang lebih 1 jam. Oke. Apa ya? Bingung. Ya cuma satu sih, it's okay not to be okay gitu loh. Jadi ya perasaan-perasaan kita itu nggak salah gitu. Jadi ya normal banget kitanya punya perasaan. Tapi ya ini kan lagi penutup ya tadi ya. Mungkin nggak apa-apa kali ya. Maunya kan nanti kan ini juga terekam kan. Jadi nanti dari saat terekam nanti kan kita bisa tahu lah closing statementnya bakal kayak apa. Terus ya. Enak banget tadi maksudnya tiba-tiba mati gitu. Kayak gitu ya. Mohon maaf teman-teman, kita masih newbie ya di IG Live, jadi kita juga bingung kenapa tiba-tiba. Habis kan kemarin-kemarin kan katanya orang-orang bakal ada apa pengingatnya ya, tinggal berapa menit lagi gitu kan. Itu tuh nggak ada pengingatnya, makanya kayak kirain nggak ada, terus tiba-tiba mati aja. Bener-bener. Gimana yuk, lanjutin aja dulu tadi gimana closing statementnya. Oke, itu kamera aku udah on kan ya? Udah on, suara udah bagus kok.
Oke. Sampai mana tadi lupa. Oke, it's okay to not be okay. Itu nanti oke. Nggak apa gitu, nggak apa-apa punya perasaan sedih, punya perasaan marah gitu ya, ngerasain emosi-emosi yang marah, sedih gitu juga nggak kenapa-napa gitu. Justru dengan kitanya ngerasain emosi-emosi kayak gitu, itu adalah awal pengembangan diri kita sih menurut saya gitu. Jadi dengan kita mengenali emosi itu juga ngebuat kita jadi lebih kenal juga nih sama diri kita. Itu yang akhirnya diri kita juga kedepannya jadi lebih berkembang lagi, jadi lebih mampu lagi nih buat menghadapi situasi itu. Itu yang mungkin kalau dari saya. Dari dokter gimana dok? Statementnya gimana? Sama sih, kayaknya satu kalimat itu kita sama deh. It's okay to not be okay gitu loh. Ya udah 2020 lah, saatnya kita lebih mengenal diri kita sendiri. Satu hal yang saya ingat nih dari drama Korea itu tadi adalah tentang The Good Dog, inget nggak? Yang ceritanya, jadi pada intinya adalah si anjing ini sebenarnya kan kelihatannya kayak happy, orang-orang lihat dia happy, apa segala macam gitu. Padahal dia sebenarnya sedih saat malam gitu kan. Cuma ketika karena dia tertali diikat gitu kan. Nah, cuma ketika ditanyain kenapa kamu nggak coba putuskan saja itu talinya dan kamu bisa berlari-lari dan bebas gitu kan. Kayak gitu. Tapi si anjing itu ngomong karena saking lamanya saya terikat, saya jadi nggak tahu gimana caranya memutuskan tali itu gitu. Nah, itu tadi yang terkait dengan yang Ayu bilang bahwa mengenali perasaan itu tuh udah langkah awal banget untuk ke tahapan berikutnya gitu loh, ke tahapan yang tadi mungkin udah sempat bahas, berdamai dengan diri kita sendiri dan mengelola emosi kita sendiri gitu. Nah, selama ini karena kita sudah terbiasa dengan ya udahlah jalan-jalan aja, ya udahlah pendem-pendem aja, ya udahlah biarin aja gitu-gitu. Kadang kita malah ngerasa nggak tahu gimana caranya untuk itu gitu loh. Nah, diharapkan dengan sesi kayak gini, ini menambahkan insight teman-teman semua yang menonton kali ini tuh untuk kayak, oh, gue tuh bisa ngerasain sesuatu ya gitu. Yang tadi udah kita bahas, ini tuh perasaannya kayak gini loh, ini perasaan kayak gini loh gitu. Nah, nantinya, dan kalau misalkan nggak bisa ditanganin sendiri, kayak terlalu overwhelmed banget atau apa, jangan takut untuk mencari pertolongan. Ya, gitu. Ya, jangan pernah takut untuk mencari pertolongan. Ya, sekarang udah nggak perlu takut lagi dengan dengan stigma, ya maksudnya kayak image bahwa psikolog atau psikiater tuh udah pasti gila gitu kan. Psikolog psikiater tuh, lu ngapain sih gitu aja ke psikolog, lu ngapain sih gitu aja ke psikiater. No, ya, enggak sama sekali. Tolong, maksudnya nggak apa-apa kok ke psikolog atau ke psikiater gitu. Maksudnya, apalagi sekarang psikolog klinis udah ke pelayanan primer, ya kan, udah ke puskesmas. Jadi bisa banget dipakai itu, ya kan. Jadi kalau misalkan memang sendiri itu masih belum bisa, masih belum tahu gimana caranya, coba konsultasi. Siapa tahu dengan dibimbing, dengan didampingi, mau itu dengan psikolog atau psikiater, itu bisa menjadikan kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Betul. Dan nggak ada kata terlambat untuk belajar tadi, gitu ya dok. Untuk belajar mulai mengenali perasaan, gitu ya dok ya, memahami perasaan kita nggak ada kata terlambat. Iya, aku aja baru 2016 mulainya. Tapi itu memberikan efek yang luar biasa banget ya dok ya? Bener, jadi kayak lebih memahami diri sendiri sih. Jadi kalau misalkan lagi ada stresor atau apa, ya itu bener yang tadi Ayu bilang bahwa coba dikenalin dulu gitu. Maksudnya ini apa sih gitu, ini apa sih gitu. Sebelumnya kan kayak cuma mau ya udahlah biarin aja. Tapi sekarang lagi mencoba kayak gitu. Tapi ya berproses lah. Dan prosesnya ingat, yang namanya proses mental itu nggak cuma sehari 2 hari selesai gitu, kayak nurunin demam ya. Iya kan gitu. Nurunin demam, minum paracetamol mungkin selesai gitu, demamnya turun. Ya kan? Tapi kalau namanya proses mental itu butuh lebih lama lagi. Karena apa? Misalkan nih dengan aku yang umurnya 29 tahun, aku udah memendam 29 tahun proses sebelumnya gitu loh. Yang sekarang harus diproses lagi gitu. Jadi it takes time, tapi it worth it gitu. Itu worth it banget kok. Gitu. Betul
betul, Mm-mm. bagus tuh. Gitu aja. Ringan, Ada lagi tambahannya yuk? udah, Ada lagi kalau dari tambahannya? Udah ya. udah. Oke. Maaf banget ya ini tadi malah keputus. Ya maklum ini pertama-tama banget kita ya Yu ya. Iya, pertama kali kita live. Mm-mm. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih Itu buat nomor. teman-teman yang... Iya dok? Ya, terima kasih ya. Lanjutin. Mm-mm. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita gitu, yang udah tadi kasih komentar, udah ngasih pertanyaan gitu. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum terjawab, mungkin bisa DM kita juga kali ya dok ya gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan aja gitu, nanti kita usahakan untuk jawab pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ya, boleh banget. Terus juga? Ya dok. Nggak, terus juga. Lanjut. Jangan lupa, saya udah mau closing dok sebenarnya. Ada yang mau ditambahin dulu nggak dok? Oh iya, elaborasi ini akan ada terus setiap hari Jumat ya, sekitar selalu jam yang sama 20.30 ya, dengan pemateri atau narasumber yang berbeda-beda gitu. Jadi nantikan aja, nanti kita akan terus update dan temanya juga akan berbeda-beda gitu kan. Kemarin procrastinating, kemarin yang lagi adalah kesehatan mental di era pandemi. Nanti minggu depan mungkin apa lagi yang akan kita bahas? Nanti tunggu aja. Pokoknya selalu hari Jumat jam 20.30. Oke, jadi nantikan di Elaborasa, karena setiap rasa punya suara. Oke, kalau gitu. Kayak gitu ya. Oke, thank you. Ya, makasih banyak ya dok. Makasih. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasi selanjutnya.